Dan selamat pagi kepada semua jemaat ISIB CCK. Selamat bertemu kembali di ibadah Ahad online ISIB CCK. Kami berterima kasih karena Anda sudi meluangkan waktu pada pagi ini untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Apa kabar jemaat ISIB CCK? Adakah Anda baik-baik sahaja sepanjang PB ini? Sekiranya Anda mengikuti ibadah ini melalui saluran YouTube, saya ingin mendorong Anda bergabung bersama di website kami, yaitu isibcck.online.church. Anda boleh klik link di bawah untuk membawa Anda terus ke platform tersebut. Kami mendorong Anda untuk mengikuti ibadah di website karena kami ingin berinteraksi bersama Anda dan seluruh keluarga ISIB CCK. Kami tidak mau ada sesiapa pun yang ketinggalan. Jadi mari bersama mengikuti ibadah online di website kami. Sekiranya Anda sudah di platform ini, sila beritahu kami di ruangan chat dari mana Anda mengikuti ibadah pada pagi ini. Di rumah, di kampung, di tempat kerja, atau di mana sahaja, boleh komen di ruangan chat. Saya juga ingin mendorong Anda untuk mengajak keluarga dan teman-teman untuk mengikuti ibadah online ini, dan Anda boleh klik butang invite seperti yang tertera. Jika Anda bukan jemaat dari ISIB CCK dan pertama kali bersama, kami mengalu-alukan kehadiran Anda di sini. Ikutilah ibadah ini bersama-sama kami. Anda siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa di atas pimpinan, pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Bapa di surga di atas kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi seluruh kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Bapa di surga, biarlah Engkau bersama-sama kami di dalam ibadah online ISIB CCK pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesai. Dan biarlah Engkau yang bekerja di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Bapa di surga, biarlah kami membuka hati kami untuk belajar, memuji, menyembah Engkau, dan mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap anak Tuhan yang percaya mengatakan amin. Selamat beribadah. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah
di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Shalom dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada minggu ini. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema yang kita pelajari pada hari ini, kuasa
pujian dan doa syukur. Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengar dan juga memohon kepada Roh Kudus menolong kami untuk memberikan kami hikmat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk belajar dan mendengar, dan juga siap untuk mau mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lihat di dalam kisah ini, kita menemukan dua orang hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Silas. Mereka adalah orang yang rela menerima resiko untuk mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil. Dan Paulus serta Silas dalam kesempatan ini mereka dapat membebaskan seorang perempuan yang mempunyai roh tenun. Ternyata tuan-tuan hamba perempuan itu tidak senang karena penghasilan mereka lenyap atau pendapatan mereka sudah hilang. Nah, Paulus dan Silas diheret masuk dalam penjara oleh pembesar dan juga orang-orang Filipi. Kepala penjara memerintah untuk memasukkan keduanya dalam penjara yang paling tengah, dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kita perhati di dalam kedua hamba Tuhan ini, setelah mereka mengalami penganiayaan dan diheret dimasuk di dalam penjara, bagaimana reaksi mereka setelah mereka berada di dalam penjara? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini ialah kuasa, pujian, dan doa syukur. Nah, kita akan melihat apa rahasia yang Paulus dan Silas lakukan sehingga ada kuasa dan mukjizat yang luar biasa terjadi di dalam penjara di Filipi. Rahasia yang pertama yang kita pelajari dalam hal ini ialah Paulus dan Silas menaikkan doa ucapan syukur dengan hati yang sungguh-sungguh. Perhatikan reaksi mereka di sini dan juga rahasia mereka di dalam menghadirkan mukjizat atau membuat mukjizat Tuhan itu bekerja dengan luar biasa, ialah Paulus dan Silas menaikkan doa syukur dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya katakan di sini dengan hati yang sungguh-sungguh. Ada banyak orang mungkin menaikkan syukur tetapi belum tentu mereka sungguh-sungguh. Mungkin mudah saja untuk memperkatakan ucapan syukur untuk keluar dari mulut kita, tetapi belum tentu apakah itu muncul atau terbit dari hati kita yang terdalam, yang sungguh-sungguh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam pembelajaran kita firman Tuhan ini, bahwa kesungguhan Paulus dan Silas waktu mereka berada di dalam penjara ini itu sangat terbukti. Tidak semua orang yang berada di dalam penjara
akan menyata atau menaikkan dengan doa dan bersyukur kepada Tuhan dengan kejadian apa yang berlaku dengan mereka. Tetapi kita perhati, meskipun Paulus dan Silas berada di dalam penjara, mereka tidak ada reaksi untuk mengeluh atau tidak ada reaksi mereka bersungut dalam hal ini. Tapi sebaliknya mereka menaikkan doa. Mereka lakukan adalah berdoa. Mereka mau memanjatkan doa kepada Tuhan. Itulah tindakan Paulus dan Silas, menaikkan doa syukur. Meskipun mereka terbelenggu dan dengan rantai dan kaki yang terpasung. Luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Karena kita lihat sudahlah mereka menderita. Mereka dipukul, dicambuk, dienaya, dan juga mereka difitnah dalam keadaan situasi seperti itu dan diheret masuk di dalam penjara dan sudah dirantai, dan kemudian lagi kaki mereka lagi terpasung atau dikunci sehingga pergerakan mereka tidak dapat bebas bergerak. Tetapi meskipun mereka tidak bergerak atau tidak dapat bergerak, mereka tetap juga berdoa mengucap syukur. Dan tidak ada mereka mempersalahkan kejadian itu. Mereka tidak mempersalahkan Tuhan. Mereka tidak mempersalahkan siapa-siapa. Tetapi mereka hanya menaikkan doa. Kalau kita perhati orang-orang yang masuk di dalam penjara, kalau mereka sudah diheret masuk ke dalam penjara, saya percaya sangat sulit untuk menaikkan doa atau juga dengan hati yang bersyukur. Karena peristiwa seperti itu adalah sesuatu perkara yang tidak logik untuk kita mau perkatakan atau mau ucapkan sama ada kepada sesama manusia atau terlebih kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini bukti Paulus menaikkan doa syukur itu dengan sungguh-sungguh. Ternyata bahwa mereka tidak menjerit, mereka tidak beremosi, mereka tidak marah dengan orang ramai, orang banyak, termasuk yang mengheret mereka, membawa mereka dalam penjara. Tindakan mereka ini adalah tindakan yang luar biasa. Mereka bukan saja menanggung kesengsaraan dan kesakitan, tetapi mereka juga mempergunakan peluang kesempatan ini untuk menaikkan doa di dalam penjara dan bersaksi tentang Tuhan. Haleluya. Tidak mereka melepaskan peluang. Meskipun berada di dalam penjara atau dalam tahanan seperti itu, mereka tetap bersaksi bagi nama Tuhan. Karena mereka sadar bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dahulunya tidak mengenal Kristus dengan lebih sungguh, lebih dalam. Dan waktu mereka punya perjumpaan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka itulah kesaksian dan juga pengalaman itulah yang mendorong mereka untuk mau menyebarkan Injil kepada ramai orang. Sehingga banyak orang yang akan menerima Injil ini dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka akan terlepas dari kebinasaan. Doa syukur sambil bersuka cita. Meskipun kita perhatikan fisikal Paulus dan Silas, mereka dibelenggu dan mereka disengsara, tetapi iman dan roh mereka bebas untuk memuji Tuhan. Artinya bahwa rohani mereka, roh mereka tidak terikat. Mereka masih lagi bebas untuk memuji Tuhan. Mereka lebih senang, mereka bersuka cita. Kalau mereka tidak bersuka cita, masakan mereka mau memuji Tuhan? Mereka mau berdoa di tengah-tengah dalam kesulitan seperti itu. Ini adalah bukti bahwa Paulus dan Silas ini ada kesungguhan mereka untuk berdoa dan menaikkan syukur itu kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika Paulus menaikkan doa syukur di dalam penjara, kita lihat apa yang terjadi pada tengah malam. Sementara orang-orang hukuman lain mendengar mereka memuji Tuhan dalam ayat yang ke-25. Nah, kita lihat di situ apa yang dilakukan oleh Paulus tengah malam. Nah, meskipun dalam keadaan kaki terpasung,
Wah, artinya kaki mereka tidak dapat berjalan ke sana ke sini. Tetapi mereka berada dalam tempat posisi yang di mana mereka berada, di situ mereka berada. Dan tidak ada lagi beralih ke satu tempat ke satu tempat. Sebab kaki mereka dalam keadaan yang terpasung. Bahkan juga bukan saja kaki terpasung, tapi punggung mereka juga banyak luka. Yang sangat menyakitkan karena dicambuk berkali-kali. Dan mereka merasa kesakitan, tetapi tidak ada keluhan yang keluar dari mulut mereka meskipun keadaan yang menderita. Kita perhatikan apa yang berlaku. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, semua pintu terbuka, semua belenggu terlepas, rantai-rantai membelenggu, semua orang tahanan pun juga terlepas. Tetapi tahanan tidak ada yang kabur atau melarikan diri. Kita perhati itu dalam ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-28. Kenapa? Karena kita perhati dalam ayat itu bahwa setelah gempa bumi berlaku atau terjadi seperti itu, maka penjaga penjara ini, bahkan kepala penjara ini sudah memikirkan bahwa para tahanan itu sudah melepas dan melarikan diri atau meloloskan keluar, meninggalkan penjara. Setelah mereka melihat keadaan seperti itu, dia mau berniat membunuh diri. Dan setelah Paulus melihat dan memperhati apa yang berlaku itu, lalu Paulus dengan menenangkan keadaan itu kepada kepala penjara itu, jangan celakakan dirimu, kami ada di sini, kami tidak keluar, kami tidak lari. Dan itu sebabnya ini adalah satu perkara yang luar biasa. Coba bayangkan kalau orang-orang yang berada di dalam tahanan seperti itu. Ini adalah satu peluang yang besar. Pintu-pintu sudah terbuka, rantai belenggu yang mengikat mereka semua terbuka. Sudah kesempatan yang sangat baik untuk mereka boleh melarikan diri, meninggalkan penjara. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan penjara. Mereka menantikan. Ini luar biasa. Kalau kita perhati di dalam orang-orang yang berada di dalam penjara, saat-saat yang mereka tunggu, yang mereka nantikan adalah mereka pikirkan, kalau ada orang yang dapat membebaskan kami, kami akan lari. Kalau ada tempat jalan keluar yang kita boleh lolos, kami akan keluar dan melarikan diri. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang yang berada dalam penjara. Tetapi di sebalik kejadian Paulus dan Silas, waktu mereka berada dalam tahanan penjara dan kejadian gempa bumi berlaku di dalam penjara itu, mereka tidak mengambil kesempatan itu keluar. Kenapa? Karena mereka berdiri atas prinsip mereka bahwa mereka tidak bersalah. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan perbuatan mereka. Tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah untuk kebaikan kepada semua orang. Dan mereka melihat diri mereka adalah tidak bersalah. Dan tidak patut mereka untuk melarikan diri atau meloloskan diri. Dan itu sebabnya dalam keadaan seperti itu Paulus tidak khawatir dan tidak akan ada masalah banyak dalam keadaan yang dalam penjara seperti itu. Keadaan mereka dibelenggu, ditahan di dalam penjara, tetapi mereka sempat untuk berdoa, mengucap syukur, menaikkan doa itu kepada Tuhan. Hanya mereka berserah kepada Tuhan apa yang akan berlaku terjadi, sama ada hidup dibebaskan atau akan dihukum mati, dan sebaliknya mereka sudah siap untuk apa yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasihi dengan Tuhan, doa syukur mendatangkan kuasa Tuhan atau menghadirkan kuasa Tuhan sehingga terjadinya gempa bumi. Doa syukur saja kalau itu diucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh, itu adalah menyentuh hati Tuhan. Itulah yang berkenaan di hati Tuhan. Jadi kalau kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, datang di hadapan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekadar berdoa diucapkan di dalam perkataan atau di dalam bibir mulut orang, kata orang seperti itu. Tetapi biar apa yang kita ucapkan itu adalah
muncul atau dari hati kita yang sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat apa implikasinya setelah Paulus dan Silas berada di dalam penjara dan gempa bumi terjadi seperti itu. Implikasinya adalah kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan tidak cukup berhenti di situ, tetapi kepala penjara juga bersedia untuk dibaptis. Karena dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan itu sebabnya Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan sesi keluargamu akan selamat. Dan itu sebabnya kepala penjara ini menawarkan diri bersedia untuk dibaptis. Dan bahkan kepala penjara ini merawat, melayani Paulus dan Silas untuk membasuh bilur dan merawat luka-luka yang ada pada tubuh Paulus dan Silas. Dan selain dari itu juga kepala penjara ini juga menyediakan makanan untuk Paulus dan Silas. Haleluya. Ini luar biasa. Itu kita lihat di dalam ayat 31 dan sehingga ayat yang ke-34. Ada kuasa dalam doa syukur. Ada banyak lagi ayat firman Tuhan untuk membuktikan ada kuasa dalam doa dan syukur. Baik, kita lihat di dalam perkara yang kedua, rahasia apa yang kita temukan, kita lihatkan, kita saksikan di dalam ayat firman Tuhan ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Rahasia yang kedua ialah Paulus dan Silas menaikkan pujian syukur. Tadi yang pertama, Paulus dan Silas menaikkan doa. Sekarang perkara kedua, Paulus dan Silas menaikkan pujian dan syukur. Inilah rahasia kunci kuasa dan mukjizat terjadi di dalam penjara ini. Tidak ada satu doa syafaat yang dilakukan oleh Paulus dan Silas yang secara formal untuk memohon kepada Tuhan dengan minta belas kasihan dengan Tuhan supaya pintu-pintu akan penjara itu akan dibuka, atau juga para rantai yang membelenggu mereka itu juga akan gugur seperti itu. Tidak ada. Yang mereka lakukan hanya mau berdoa saja, karena itu sudah menjadi hidup bagi Paulus. Kehidupan Paulus itu diwarnai dengan doa dan juga pujian. Nah, itu sebabnya bahwa doa dan pujian ini ada kekuatannya dan disertai dengan syukur. Karena doa, pujian, syukur ini tidak boleh terpisah. Karena di dalam pujian itu mesti dia mengandungkan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang mengekspresikan hati kita. Itulah yang menggambarkan hati kita. Kalau kita betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian syukur jika itu datang dari hati. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian syukur jika itu datang dari hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita memuji Tuhan, jangan hanya sekadar memuji. Jangan hanya bunyi yang kedengaran. Kita mau memuji Tuhan, biar kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dalam pujian syukur ini ada kuasa yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita lihat dalam kehidupan Paulus dalam peristiwa seperti ini sudah cukup menggambarkan atau membuktikan bahwa kehidupan Paulus itu adalah kehidupan yang diwarnai dengan pujian syukurnya yang tidak pernah habis-habisnya. Kita juga lihat, bandingkan di dalam pengalaman Raja Daud dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Dalam pengalaman Mazmur Daud, kita lihat di dalam Mazmur 100 ayat 4, dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Nah, Raja Daud ini terkenal seorang yang suka memuji Tuhan. Bahkan di dalam kitab Pemazmur juga pernah menulis atau mencatatkan bahwa Daud kalau dia datang memuji menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari.
Kalau saya dan saudara, berapa kali kita lakukan dalam sehari untuk memuji dan menyembah Tuhan? Berapa kali kita berdoa? Daud ini dia lebih senang memuji menyembah Tuhan 7 kali sehari. Berarti sudah lebih dari 5 waktu. Daud ini adalah hidupnya sangat senang, suka memuji, menyembah, dan juga dekat dalam hadirat Tuhan. Karena dia sadar kalau hidupnya jauh dari hadirat Tuhan, maka hidupnya tidak ada maknanya. Karena segala pengalaman Daud, dia curahkan, dia luahkan, dia share atau kongsikan kepada kita semua orang-orang yang percaya dalam generasi kita hari ini, dan akan terus berterusan karena sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita mau memuji menyembah Tuhan, perhatikan di sini bahwa kalau kita mau menyembah Tuhan, kita naikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Amin. Jadi biar kita menyanyi itu adalah mengekspresikan tentang hati kita yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu apa yang Tuhan sudah perbuatkan dalam hidup kita. Sebab Allah itu baik. Allah itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Itu yang selalu pemazmur Daud katakan. Paulus dan Silas juga mencontohi teladan Kristus. Menderita di salib dan mati adalah menjadi alat dan sarana untuk pemberitaan Injil demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Kisah ini juga mengajak saya dan saudara sekalian supaya kita sungguh-sungguh menaikkan pujian syukur sampai melimpah. Sampai melimpah. Kalau mau memuji Tuhan, biar pujian itu adalah melimpah, penuh. Kalau mau lagi bahasanya lebih indah lagi adalah biar pujian yang kita naik itu adalah sampai melimpah. Berarti tidak ada kekurangan. Semuanya berada dalam keadaan situasi yang penuh, bahkan sampai melimpah. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, biar kita memuji Tuhan sampai hati kita yang sungguh-sungguh melimpah-limpah memuji Tuhan, maka kita akan mengalami satu terobosan, satu mukjizat. Kita akan menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib akan kita saksikan, kita akan alami sendiri, dan kita juga akan berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Meskipun kita mengalami dalam keadaan duka cita, mari kita tetap bersuka cita atau menaikkan syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita berada dalam situasi sangat sulit, rumit, sukar seperti itu bukan alasan bagi kita untuk mengetepikan Tuhan, atau bukan alasan bagi kita untuk tidak mau menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian dan syukur kalau itu kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memuji-muji Tuhan, meskipun sewaktu menaik pujian syukur, itu adalah sesuatu yang sangat seperti berat. Kita mau menyatakan berat untuk kita memperkatakan, jangan jadikan itu alasan bagi kita untuk tidak mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memuji Tuhan, sekalipun berada dalam keadaan yang terhimpit atau terjepit, percayalah, kita akan mengalami mukjizat seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Amin. Haleluya. Kita lihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-11. Aku meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Kain kabungku telah kau buka. Oh, puji Tuhan. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Wow. Tuhan menyatakan mukjizatnya bagi setiap orang yang percaya. Inilah nyanyian syukur Raja Daud. Perhatikan kalimatnya, aku meratap, aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Bukan senang untuk mau mengajak orang yang sedang meratap untuk mau menari-nari.
Coba bayangkan, orang yang susah, orang yang berduka cita seperti itu diajak menari, seperti tidak akan masuk akal. Tetapi kita lihat, kenapa, apa rahasia Daud mengatakan seperti itu? Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak semua orang mengerti semua ini. Hanya orang yang paham dan mengerti semua ini adalah bila kau punya hubungan dengan Tuhan intim, kau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan akrab, engkau akan punya pengalaman seperti pengalaman Raja Daud. Haleluya. Engkau punya pengalaman seperti pengalaman dengan Paulus dan Silas. Saya percaya ini juga yang berlaku dalam kehidupan Paulus ketika mereka berada di dalam penjara di Filipi. Tidak logik kalau mereka mau memuji, mereka berdoa dengan syukur di dalam keadaan yang tersiksa menderita seperti itu. Coba kalau bukan orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dalam keadaan seperti itu, sudah tentu kata-kata kutuk, kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, semua akan keluar dari mulut. Orang-orang akan mengutuk orang yang melakukannya atau memperlakukan mereka. Tapi sebaliknya, Paulus dan Silas tidak melakukan seperti itu. Mereka hanya memuji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya. Tuhan menyatakan satu mujizat yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau Daud yang punya pengalaman seperti ini, saya dan saudara, kalau kita membangun hubungan yang akrab intim dengan Tuhan, saya percaya juga saat kita mau mendekat dan memberikan hidup kita berserah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan, saya percaya kita akan mengalami lawatan jamahan, sentuhan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Orang tidak hanya melihat kita ketika kita menangis dan bersedih, tapi mereka juga melihat, perhatikan, mereka juga melihat kesaksian iman dan kesanggupan kita untuk menaikkan syukur yang timbul dari hati yang terdalam dan sambil memuji Tuhan. Jangan biarkan penderitaan dan masalah menguasai pemikiran kita, karena semua itu akan membuat kita tawar hati, patah semangat, mengeluh. Naikkan syukur, karena dalam ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Itu semua karena muncul dari hati yang sungguh-sungguh menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita lihat dan mendengar beberapa kesaksian dari orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Ada beberapa orang yang kita dengar dari kesaksian mereka, termasuk juru terbang atau pilot dari penerbangan dari Indonesia ke luar negara antarabangsa seperti itu. Saat mereka mengalami kesakitan atau dalam COVID-19 ini dengan positif, dan mereka sangat menderita sengsara, dan sewaktu mereka menderita seperti itu, bahwa harapan untuk hidup itu sangat tipis, dan mereka tidak lagi mengingatkan untuk hidup lagi karena mereka sangat menderita kesakitan dengan apa yang mereka alami. Tapi satu pengalaman yang mereka buat, yaitu mereka hanya memuji Tuhan, mereka berdoa dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Mereka hanya memuji kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau ambil kami, ya silakan, kami sudah bersedia. Mereka hanya mau menguasai ketakutan itu, mereka hanya menguasai dalam keadaan kesakitan dan penderitaan. Pengalaman mereka berada di dalam kesakitan COVID-19 itu, mereka hanya mau memuji Tuhan. Saya diberkati dengan kesaksian mereka. Saya tidak pernah berdoa untuk minta kesembuhan, dia bilang. Wah, luar biasa kan. Saya hanya berdoa kesembuhan bagi orang-orang yang di sekeliling saya yang menderita dalam keadaan sakit. Tapi dia bilang, saya tidak meminta, saya hanya memuji Tuhan, saya hanya berdoa. Dan itu adalah buktinya bahwa ada kuasa di dalam doa syukur dan pujian syukur, kalau itu adalah dari hati kita yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Amin.
Haleluya. Naikkanlah syukur kepada Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur itu, dalam doa dan juga pujian, itu mengandung kuasa Tuhan. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Itu yang membuat Allah tidak akan berdiam diri. Dia akan turun campur tangan. Dia akan melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya, mari kita melakukan perkara seperti ini, yaitu kita mau memuji dan juga menaikkan doa kesyukuran kita kepada Tuhan. Sebagai penerapan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, penjara, rantai cambuk, bahkan pasungan yang mungkin mengikat kehidupan kita selama ini, menyebabkan kita tidak mengalami sukacita dan kelepasan. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan terlepas dan gugur dengan sendirinya jika kita menaikkan doa dan pujian syukur kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat seperti yang dilakukan atau mujizat yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Meskipun mungkin tidak akan terjadi mujizat yang sama, tapi kita ada ketenangan jiwa, kita ada kekuatan roh kita untuk berhadapan dengan situasi seperti itu. Amin. Ada satu statement Pendeta Neko katakan, mujizat itu masih ada. Haleluya. Mujizat Tuhan tetap akan berlaku terjadi sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan baik dahulu kemarin, hari ini, esok dan selama-lamanya itu tidak akan berubah. Haleluya. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, pengalaman Paulus dan Silas ketika mereka menaikkan doa dan pujian syukur, kita akan yang kita akan pelajari pada hari ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi iman kita. Dan kita tidak meragui bahwa ada kuasa di dalam doa syukur dan pujian syukur. Yang kedua, mari sama-sama kita mempraktikkan dan mengimani apa yang kita pelajari dan dengar dari firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 katakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati dengan firman ini. Saya juga sangat diberkati. Dan kita jangan diragui di dalam pujian syukur dan doa syukur ada kuasanya. Haleluya. Saya tertarik dengan satu pujian yang mengatakan begini. Tinggikan dirimu. Nah, di dalam pujian ini kita, apa yang kita mau tinggikan, siapa yang kita mau tinggikan adalah Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini, yang sungguh menyegar dan meneguh dan menguat dan memberkati kami, dan memperingat kami supaya kami tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak lelah di dalam menaikkan pujian dan kesyukuran kami kepada Tuhan. Waktu kami menaikkan doa kami dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan, maka kami akan melihat bahwa di situ kuasa Tuhan yang akan terjadi. Karena orang yang melakukan dengan pujian syukur, doa syukur dari hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam seluruh hidupnya, dalam seluruh tindakannya, dalam seluruh cara fikirnya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menghadirkan kuasa dan mujizat bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengar dan belajar firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku kepada firman-Mu ini.
Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Nama Tuhan yang dipermulia dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Saya mau juga berdoa untuk para umat Tuhan, jemaat keluarga besar SIB CCK, supaya dimanapun mereka bekerja, keluar masuk mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tutup bungkus, dan juga Tuhan akan menjaga dan menjauh menghindari mereka dari segala apapun bahaya, dan khususnya dalam menghindari mereka dari wabak atau penularan atau terjangkiti dari segala penyakit yang yang sedang mengancam dunia hari ini. Dan jauhkan kami dari semua ini Tuhan, dan keluarga kami, anak-anak kami juga, semuanya dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat, perlindungan, damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Yang diberkati katakan bersama, amin. Siapa yang diberkati dengan renungan pasal sebentar tadi? Mari kita aplikasikan renungan tadi di dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, mari kita berdiri, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lagu akan dijalankan dan persembahan boleh dijalankan. Segala wang persembahan dan perpuluhan boleh diberikan kepada bendahari gereja melalui transaksi atas talian seperti yang tertera. Jangan lupa letak terima di risit dan hantar kepada bendahari gereja, yaitu di Keroja di WhatsApp. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. semuanya Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. anugerahmu Tuhan semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
satu gerakan bersyarat, semua aktiviti akan jalan ke atas talian. Diharapkan semua jemaat dapat mengikuti program yang dijalankan oleh gereja. Bersama kita stay connected di dalam Kristus. Program SIBCCK sepanjang PKP ini akan dijalankan setiap minggu ini, di mana setiap hari akan ada pelayanan yang melayani untuk jemaat umum dan jemaat digalakkan untuk mengikuti program-program yang akan dijalankan nanti. Ibadah online SIBC Semenanjung akan diadakan pada jam 8 malam ini. Itu PPP SIBC Semenanjung. Semua jemaat dijemput untuk mengikuti ibadah ini. Jemaat diminta untuk mengisi burang maklum balas berkenaan ibadah online kita. Ini bagi memperbaiki dari semasa ke semasa. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe sosial media gereja kita. Seperti yang tertera, info berkenaan gereja akan update di sana. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Setelah selesai ibadah, bolehlah berwifi bersama keluarga. Kita oke? #SIBCCK Sunday, #SIBCCK Family. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama di website online service kita. Saya Vinjila, terima kasih, Tuhan memberkati. Bye.